Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pendekatan humanistik. Nah, ini ada anggota kelompok kami. Materi yang pertama itu ada filosofi dasar mengenai pendekatan humanistik yang akan dijelaskan oleh Dara. Baik, yang pertama yaitu filosofi dasar mengenai pendekatan humanistik ini. Dalam pendekatan client-centered therapy yang dipraktikkan oleh Rogers, konselor menerima klien dengan penuh pengertian, empati, dan tanpa syarat, menciptakan ruang aman di mana klien dapat menjelajahi serta memahami pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Nah, Rogers memandang klien sebagai ahli dalam diri mereka sendiri, dengan konselor bertindak sebagai fasilitator untuk membantu klien menemukan dan mengembangkan solusi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, melalui hubungan terapeutik yang kokoh nantinya, konselor akan memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan mengembangkan diri yang berkelanjutan, menciptakan perubahan positif dalam kehidupan klien. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya itu ada konsep inti dari dari pendekatan humanistik dalam konseling. Nah, pendekatan humanistik dalam konseling ini percaya bahwa individu itu memiliki potensi untuk terlibat secara aktif, memilih dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi, konseling humanistik ini memberikan individu kesempatan dan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan untuk dirinya sendiri. Pada pendekatan humanistik dalam konseling ini, intinya tuh dia berfokus pada kondisi manusia. Karena humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kendali atas kehidupannya sendiri. Jadi manusia bebas menjadi apa dan siapa saja sesuai dengan keinginan individu tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, materi selanjutnya itu ada peran konselor. Yang pertama itu konselor menciptakan ruang yang aman bagi klien untuk mengeksplorasi diri secara menyeluruh. Jadi maksudnya konselor ini membangun hubungan khusus yang didasari oleh penghargaan yang positif tanpa syarat, atau maksudnya itu konselor dapat menerima klien tanpa menghakimi atau menilai klien. Memiliki sifat empati, yaitu konselor berusaha memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien. Kehangatan, yaitu konselor menunjukkan adanya rasa peduli dan perhatian kepada klien. Yang kedua itu ada memfasilitasi proses eksplorasi diri klien. Maksudnya di sini menggunakan tes psikologi dalam pendekatan teori Carl Rogers dapat menggunakan tes Kisort. Tes ini dapat membantu klien dan konselor untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara persepsi diri klien saat ini atau yang nyata dan diri ideal yang ingin dicapai, serta memahami bagaimana klien memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Nah, dalam pendekatan behavioristik, Carl Rogers ini menggunakan teori person center yang dimana tidak menggunakan kategori diagnostik. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan adanya filosofi yang memandang individu sebagai sesuatu yang unik. Setiap individu memiliki pengalaman dan perjalanannya sendiri. Diagnostik di sini itu dapat menempatkan konselor pada posisi yang otoritas dan memaksakan rencana perawatan tertentu kepada klien. Nah, hal ini tuh bertentangan dengan prinsip self direction dalam pendekatan person centered. Materi selanjutnya itu
ada tujuan konseling yang akan dijelaskan oleh Vio. Jadi materi selanjutnya yaitu tujuan konseling pendekatan humanistik, yaitu membantu klien mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, meningkatkan percaya diri, dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka dapat menghadapi kecemasan dan tantangan dengan lebih efektif. Selanjutnya itu ialah therapeutic relationship. Proses konseling dengan pendekatan humanistik sangat memperhatikan hubungan terapeutik dengan melihat konselor dan klien sebagai manusia. Hasil konseling klien difokuskan pada kebutuhan spesifik dari klien, sementara hasil penelitian cenderung berfokus pada hasil yang digeneralisasikan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik dan atau aplikasi dalam pendekatan humanistik ini. Yang pertama ada client center terapi, di mana fokus utama dari terapi ini adalah klien. Yang mana nanti konselor akan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung, di mana klien merasa didengar, dipahami, dan diterima sepenuhnya. Lalu ada refleksi, di sini konselor menggunakan refleksi untuk memperjelas serta menggali lebih dalam pengalaman, perasaan, serta pemikiran klien. Dan lalu ada dukungan empati. Di sini konselor memberikan dukungan empati kepada klien yang menciptakan hubungan terapeutik yang kuat dan memperkuat rasa kepercayaan serta kenyamanan. Lalu ada present center approach, di mana terapi ini menekankan pentingnya fokus pada pengalaman dan masalah yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan klien, tanpa terlalu banyak memperhatikan masa lalu atau masa depan. Lalu selanjutnya juga ada pengembangan pribadi. Di sini konselor membantu klien mengeksplorasi nilai, kepercayaan, tujuan, kekuatan dari klien itu sendiri. Lalu juga ada proses center approach, yang mana terapi ini memperhatikan proses interaksi antara klien dan konselor dengan fokus pada dinamika hubungan terapeutik. Lalu ada resource oriented approach. Ini konselor membantu klien mengidentifikasi serta menggunakan sumber daya internal mereka sendiri untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka. Lalu ada juga present based approach, yaitu konselor fokus pada kehadiran dan kualitas hubungan saat ini antara konselor dan klien. Selanjutnya, tolong Zara. Selanjutnya akan dijelaskan Mezi. Selanjutnya itu ada keterbatasan pendekatan humanistik. Yang pertama itu pendekatan eksistensial humanistik ini tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Nah, pendekatan humanistik dalam konseling ini itu lebih mengutamakan pada pengalaman dan pertumbuhan pribadi klien, bukan hanya penerapan teknik-teknik khusus. Hal ini karena pendekatan humanistik lebih menekankan pada hubungan antara konselor dan klien, serta kepercayaan pada kemampuan alami individu untuk tumbuh dan berkembang. Dalam konseling humanistik, di sini konselor tuh lebih fokus pada mendengarkan, memahami, dan menghargai pengalaman klien, bukan sekedar menerapkan teknik-teknik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari klien. Nah, yang kedua ada proses konselingnya membutuhkan waktu yang lama. Konseling humanistik ini membutuhkan waktu yang lama karena pendekatannya yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap individu serta proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Proses ini membutuhkan waktu untuk menjalin hubungan yang kuat antara konselor dan klien, serta untuk menggali dan memahami berbagai aspek dari kehidupan dan pengalaman klien secara menyeluruh. Selain itu, konseling humanistik juga memberikan penekanan pada penerimaan, empati, dan kesadaran diri yang memerlukan waktu dan dedikasi yang cukup untuk mengembangkannya. Yang ketiga, konseling humanistik ini terlalu percaya pada kemampuan klien dalam menghadapi masalahnya. Yang keempat,
konseling humanistik ini subjektivitas karena pendekatan humanistik dalam konseling terfokus pada pengalaman dan persepsi individu. Dan yang kelima, konseling humanistik ini kurangnya penekanan pada konteks sosial karena pendekatan humanistik konseling ini lebih fokus pada individu dan pengalaman internal mereka dan kurang menekankan pada peran dan pengaruh sosial dalam mengembangkan masalah klien. Materi selanjutnya mengenai contoh kasus akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, dalam pendekatan humanistik ini ada contoh kasusnya. Ada seorang remaja putri, usianya itu 16 tahun, namanya itu Rini. Nah, jadi Rini itu datang ke psikolog karena Rini tidak percaya pada dirinya sendiri. Nah, Rini ini sering merasa cemas dan panik saat harus berbicara di hadapan umum. Dan Rini ini selalu merasa bahwa dirinya itu nggak cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Selain itu, Rini juga sering mengkritik dirinya sendiri dan merasa tidak cukup mampu untuk mencapai tujuannya sendiri. Nah, berdasarkan teori Carl Roger ini, Rini mengalami krisis kepercayaan diri karena aktualisasi dirinya itu terhambat. Nah, jadi Rini ini memiliki potensi dan kemampuan yang besar, tapi dia tidak dapat mengembangkannya karena terhalang oleh rasa cemas dan tidak percaya diri. Nah, penerapan pendekatan humanistik Roger ini ada yang pertama itu ada penerimaan tanpa syarat, yaitu konselor menerima Rini apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik Rini. Nah, yang kedua itu adanya rasa empati, yaitu psikolog berusaha memahami perasaan dan pengalaman Rini dari sudut pandangnya Rini sendiri. Nah, tujuan dari terapi ini tuh meningkatkan kepercayaan diri Rini serta mengurangi kecemasan dan membantu untuk mengembangkan aktualisasi diri. Nah, teknik terapi yang digunakan itu teknik terapi yang terpusat pada klien. Nah, psikolog itu berfokus pada pengalaman dan perasaannya Rini serta membantunya untuk menemukan solusi pada permasalahan yang dimiliki oleh Rini. Sekian materi dari saya. Sekian materi presentasi dari kelompok 1 mengenai pendekatan humanistik.